Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi kupikir aku tidak mendengarmu dengan benar. Kau ingin razia untuk memerintah kerajaan, bukan? Ya, yang kau dengar itu benar. Apa yang salah dengan itu? Lalu, karena seorang wanita, maka razia tidak boleh jadi penguasa. Menjadi seorang wanita bukan kelemahannya, tapi lihatlah kekuatannya. Apa yang paling menggangguku adalah kenyataan bahwa aku tidak memikirkan ini lebih cepat. Razia lebih dari mampu menjadi penguasa. Dia tidak kurang dari pria manapun di dunia ini. Dia kuat, berani, dan juga adil. Dan yang paling penting, dia mencintai rakyatnya sampai intinya. Dia tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya untuk nyawa mereka. Dia memiliki segala yang seorang penguasa baik harus miliki. Coba kau tandai kata-kataku ini. Akan datang suatu hari ketika razia akan membuat sejarah yang tidak akan dilupakan orang. Dan ini akan berada selama berabad-abad. Cukup, itu cukup, Yang Mulia. Tetap tenang demi Allah. Aku tidak bisa mendengar ini. Aku tidak bisa mentolerir ketidaksenonohan. Jadi biarkan saja. Kau tidak punya pilihan selain untuk mendengarkanku. Biarkan aku bertanya. Suamimu dan guruku Kutub-Udin Aibak adalah budak. Jika dia bisa menjadikan sultan dari budak, kenapa razia tidak bisa? Ketika aku, Samsudin Al-Tamas, yang dulunya budak, dapat menjadi Sultan India, sultan yang begitu termasyur, kenapa razia tidak? Itu karena dia seorang wanita. Dunia tidak akan pernah menerima seorang wanita sebagai penguasa mereka. Apa Yang Mulia lupa tentang hal itu? Yang Mulia sangat menyadari ketika razia berpakaian seperti sultan dan berjuang untuk hak-hak rakyat, mereka semua tidak merasa senang. Rakyat tidak mendukung. Kalau seorang wanita mengangkat pedang, bahkan mereka merasa malu. Mereka juga merasa terhina. Sehingga putri cukup tahu malu untuk melakukan semua ini. Dunia tidak akan pernah menerima kalau seorang wanita akan melakukan... Kita perlu mengubah keyakinan itu. Ritual dan keyakinan ini sudahlah kuno. Maka mereka layak untuk dilupakan. Ini akan menetapkan aturan dan keyakinan baru. Ingat, sebelum revolusi dimulai, adalah penting untuk memulai di benak rakyat. Jika sebagai sultan, aku memperkenalkan, lalu apa yang bisa lebih baik? Bagaimana dengan razia? Apa dia bersedia untuk menjadi penguasa? Setelah apa yang terjadi, dengan bagaimana rakyat berpaling dari dirinya, saat itu dia menjadi hancur. Dia melihat betapa banyak orang membencinya. Itulah sebabnya kita persiapkan hal ini. Tidak hanya rakyat, tapi pandangan razia akan diubah. Pada hari itu terjadi, kau tentunya akan melihat bagaimana kerajaan kita pada kenyataannya tidak hanya Delhi, tapi negara kita India memiliki wanita penguasa, yaitu Razia Sultan. Apa kau sudah buat persiapan itu? Dialah tamu khusus kita. Aku ingin pastikan bahwa mereka merasa nyaman. Baik, Yang Mulia. Ayah, ayah ingin bertemu denganku? Pergilah. Ya, kau menyadari bagaimana aku ingin menemuimu setidaknya sekali dalam sehari. Kenapa kau berdiri jauh sekali?
Mendekatlah. Apa ada sesuatu yang penting, Ayah? Aku ingin memberikan tanggung jawab yang penting. Keinginan Ayah adalah perintahku. Kau harus sudah tahu bahwa sebelum aku menikah dengan ibumu yang bernama Kutub, aku menikah dengan Nadira. Iya, Ayah. Aku juga menyadarinya. Dia marah dengan ibu dan pergi meninggalkan istana. Ayah memiliki anak darinya, Moizuddin, yang menjadikan dia kakak tiriku. Tapi, apa yang membuat Ayah memikirkan mereka setelah bertahun-tahun? Itu karena aku mengundang mereka ke istana setelah beberapa dekade. Kenapa begitu, Ayah? Ya, itu haruslah menjadi penting jika aku mengundang tamu istimewa. Aku tahu, tidak ada yang bisa menjadi sesuatu yang lebih penting dari pengumuman pernikahanku. Tidak apa-apa kalau kau ingin menyembunyikannya, apalagi aku ini putrimu. Oh ya, aku juga mengundang istri Sultan Kuaca, yaitu Usma, dan juga anaknya Iqbal. Aku ingin kau melayani mereka dengan baik. Aku ingin mereka merasa nyaman selama mereka di sini. Ayah jangan khawatir, aku akan mengurusi mereka dan tidak akan memberi mereka kesempatan mengeluh. Aku bisa mengandalkanmu. Perjalananmu untuk menjadi penguasa berikutnya telah dimulai, Razia. Aku tidak tahu bagaimana untuk memberitahu pada putri. Aku harus bilang apa? Apa aku harus bilang bahwa ayahnya menolak hubungan yang kami jalin? Bagaimana aku mengatakan padanya bahwa kami tidak mungkin menikah? Pergilah. Altunia, Altunia, ada apa denganmu? Kenapa kau berpaling ketika melihatku? Aku ingin tahu apa yang kau lakukan setelah kita menikah nanti. Hah? Aku sudah mencarimu kemana-mana sejak tadi. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibahas. Tuan Putri, aku juga ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang mau kukatakan. Dan ini hal yang sangat penting. Aku rasa kita memiliki hal yang sama untuk dikatakan. Biarkan aku dulu ya. Setelah kita menikah, kita akan pergi ke pegunungan. Karena aku sudah lelah sekali dengan panasnya di Delhi. Satu lagi, berpikir tentang salju yang menutupi pegunungan. Pasti menyenangkan. Membayangkan lembah yang penuh dengan bunga dan semua pohon-pohon yang tinggi dan melambai-lambai dengan indah. Pasti sejuk sekali. Aku yakin angin dingin akan meninggalkan pesonanya. Kau tidak ingin mengatakan hal yang sama? Ya, aku mengatakan sesuatu yang lain. Itu maksudku. Memangnya ada yang lebih penting dari itu? Tidak apa-apa, katakan saja. Aku tidak punya banyak waktu. Sebentar lagi kerabatku akan datang. Bagaimana jika aku mengatakan padamu bahwa kita tidak akan pernah bisa menikah? Aku akan membunuhmu atau membunuh diriku. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau menyadari
bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa kau menggodaku tentang hal ini? Lupakan saja. Sekarang katakan, apa yang ingin kau katakan? Ayo cepat. Iya, memang kau benar sekali. Ini akan menjadi sempurna jika mengunjungi pegunungan. Benar kan? Aku bisa membaca pikiranmu? Yang mulia, cepatlah para tamu sudah datang. Tentu saja, sebentar lagi aku ke sana. Altonia, kau ikut juga. Tapi di sana, apa yang akan aku lakukan? Kau ini terlalu banyak bertanya. Kau akan ikut denganku membantu menyambut tamu. Ayolah. Ya Allah, aku sudah memberitahumu untuk pelan-pelan, tapi kau tidak mempedulikan semua yang kukatakan. Beraninya kau menentang perintahku? Apakah mau aku pecat, ha? Tidak, Yang Mulia. Saya mencoba yang terbaik untuk memberikan semua kenyamanan ini. Tidak mungkin. Berani sekali kau berdebat dengan kami di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Kalau kau ingin hidup, pergilah dari hadapanku sekarang juga, atau aku akan memenggal kepalamu di sini. Hei, ada apa dengan semua keributan ini? Aku pikir selama ini orang-orang Delhi itu sopan santun dan tidak ada yang mengangkat suara keras-keras seperti dia itu. Tapi ternyata beda ya. Iya, kau benar sekali. Tapi kelihatannya Iqbal tidak menyukai cuaca di sini. Itu sebabnya dia kelihatan marah. Salam, selamat datang. Aku Putri Razia. Bibi Usma, apa kabar? Baik-baik saja? Iya memang. Jadi kau Razia? Kau putri bungsu Kutub bukan? Iya, benar sekali. Sejak ibu tidak bersama kami lagi, ini adalah tugasku untuk bersosialisasi. Tidak. Aku sudah lelah merusak semua hubungan dengan ibumu. Pada hari, suami dan ayahmu, Sultan Al-Tamas menikah dengannya. Aku tidak bisa hidup bersama dengan istri lain suamiku. Dalam panas seperti ini adalah wajar jika merasa sedikit kesal atau marah. Fatima, tolong bawakan beberapa serbat mawar dingin ya. Aku yakin itu akan mendinginkan mereka semua. Hmm? Kau siapa? Aku Altunia. Aku dikenal sebagai Mirza Altunia. Mari ku ajak berkeliling istana. Aku yakin kau akan merasa lebih baik jika di dalam. Ayo. Hmm. Iya, ayo, silakan masuk. Aku tidak pernah berbohong. Ini bukan Idul Fitri, juga bukan Diwali. Namun semua kerabat berkumpul di sini. Apa yang sedang terjadi yang aku tidak tahu? Silakan, ayo silakan.
Silahkan. Sekarang, coba lihat. Ini adalah Daria Mehel. Ini memiliki daya tarik tersendiri. Ini mungkin sebuah ruangan yang indah, tapi itu mengingatkanku pada pembantaian. Bagaimana bisa aku lupa bahwa ini adalah istana di mana tempat suamiku dibunuh. Tidak satu pun dari kita lupa. Kita semua sangat tenggelam dengan hal-hal lainnya sehingga kami tidak bisa membuktikan bahwa Sultan Kuaca tidak bersalah dalam hal ini. Akan tetapi kami semua sungguh merasa sangat menyesal. Saat itu orang berbalik untuk melawan orang-orang yang sangat mereka kasihi. Dengan tidak adanya Sultan Al-Tamas, musuh mengambil keuntungan dari situasi itu. Perhatian, perhatian. Sultan India yang kita cintai ini, Sultan Al-Tamas, akan memasuki istana. Salam, salam. 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 Aku senang bisa melihat seseorang yang aku cintai setelah begitu lama. Iya, aku juga senang kau masih menganggap kami untuk menjadi lebih dekat. Kau adalah salah satu yang merusak semua hubungan dan meninggalkan istana, benarkah? Pokoknya, sejak kau kembali pada undanganku, itu menunjukkan kau masih peduli. Aku senang melihat kita masih memiliki harapan. Moizuddin, beri salam pada ayahmu. Semoga Tuhan memberkatimu. Yang mulia, sejujurnya kami datang ke sini dengan hati yang pahit. Tapi cara Putri Razia menyambut kami itu membuat kami sangat bahagia. Terutama pria ini. Siapa namamu, Nak? Mirza Altunia. Ya, Altunia. Kami dibuat sangat terkesan dengan cara Altunia menyambut kami dengan hati yang sangat hangat seperti tadi. Kelihatannya dia juga lelaki yang cerdas. Aku meminta kalian untuk duduk di ruang makan saat ini, karena makanan yang lezat telah disiapkan. Razia, tolong layani mereka. Silahkan. Kau tetap di sini. Aku punya sesuatu. Dengan mencoba merayu tamu kita, apakah kau berpikir bahwa kau bisa mengubah pikiranku?
Tentu tidak, Yang Mulia. Aku tidak di bawah kesan yang salah. Aku tahu Yang Mulia, aku sudah berusaha bicara dengan putri, tetapi dia... kau tidak harus temukan itu. Aku mengerti. Jika kau mau dengar, aku bisa memberitahumu soal razia bahwa aku tidak mendukung pernikahan itu.